Masuk tahun baru juga artinya kita akan masuk series yang baru, belajar sesuatu yang baru. Mau tahu apa itu? Karena itu mari ikut saya masuk dalam program Life Unlimited. Ya, halo kepada semua pemirsa Life Unlimited. Saya Susan Hoover, senang sekali kita bisa masuk kembali lagi belajar bersama dalam program ini, Life Unlimited. Life Unlimited itu adalah artinya hidup tanpa batas. Bahwa kita benar-benar bisa alami hidup berkelimpahan, hidup sesuai dengan semua yang Tuhan rindu lakukan dalam kehidupan kita. Dan jadi saya berharap kita dalam tahun baru, masuk dalam series baru, kita akan belajar sesuatu yang baru bersama-sama. Dan saya sangat semangat, kita punya rencana jauh ke depan, membahas sesuatu dan belajar banyak hal bersama-sama. Tapi sebelum saya terlalu semangat untuk sampaikan apa itu yang semua pengen tahu ya, apa itu yang baru-baru kita akan pelajari. Sebelumnya saya mau mengingatkan bahwa kita kan bisa doakan dan jawab pertanyaan dan ceritakan Yesus lebih lagi daripada apa yang saya dapat lakukan dalam program ini. Kenapa? Karena ada call center ya. Jadi bisa lihat sepanjang program ini akan ada nomor WhatsApp, nomor telepon, dan ada tim Life Unlimited yang siap untuk melayani semua pemirsa. Nah, kemarin saya baru terima ini ada kesaksian yang baru terjadi berapa hari yang lalu. Ada seorang ibu dari Sumatera Utara memberi kesaksian. Dia berkata pada waktu itu ibu ini mengalami sakit. Ya, sakit ada gula, darahnya naik, badannya seperti retak-retak dan membengkak. Dan pada saat itu ibu ini lagi menonton TV dan dia melihat program ini. Dia ambil nomor yang muncul seperti saya ceritakan. Dan dia hubungi, minta doa. Nah, puji Tuhan, semenjak itu tubuhnya berangsur membaik dan saat ini sudah pulih total. Puji Tuhan. Nah, mungkin ada pemirsa seperti itu saat ini, mungkin lagi sakit-sakit, mungkin lagi ada masalah, mungkin tidak tahu, hanya lihat program ini masuk, hanya lihat ada nomor WhatsApp, tapi hubungi dan ternyata bisa dapat alami mukjizat. Wah, luar biasa sekali kan? Jadi saya harap dengan program ini berjalan, jangan lupa untuk ambil foto atau catat nomor yang bisa dihubungi karena ada tim yang siap dan mungkin akan alami seperti ini juga, mukjizat terjadi. Wah, kami sangat senang sekali untuk dengar kesaksian seperti ini ya, dengan ibu yang alaminya dan sudah pulih total, tidak sakit lagi. Luar biasa sekali. Jadi mungkin sudah ada yang ingin tahu. Tapi apa yang kita akan pelajari dalam program ini, Susan? Betul sekali. Nah, jadi saya akan lakukan sesuatu yang mungkin belum pernah lakukan. Sekalipun program Life Unlimited ini sudah bertahun-tahun ya, sudah bertahun-tahun masuk TV, kita akan lakukan sesuatu yang baru, itu adalah kita akan masuk dalam satu kitab dalam Alkitab dan kita akan membahas secara pasal demi pasal. Nah, tapi saya percaya akan ada yang baru-baru yang kita tangkap. Kita tidak akan belajar satu pasal semuanya, tapi akan ambil ayat-ayat inti. Bagaimana saya pilih seperti ini? Mungkin ada yang pemirsa setia Life Unlimited bisa saksikan, bisa tahu. Belakangan ini kan saya baru pergi ke Eropa, baru pergi ke Italia. Dan saya di sana di kota Roma. Nah, itu mungkin kita tahu ya, ada satu kitab Roma di dalam Alkitab. Nah, karena saya pergi ke Roma, saya pikir-pikir, saya belajar cukup banyak tentang kitab Roma itu, sejarahnya, latar belakangnya, apa artinya. Nah, karena itu saya pikir terlalu istimewa, terlalu indah sekali, itu harus dibagikan. Dibagikan kepada siapa? Kepada pemirsa Life Unlimited. Jadi kita akan lebih mengerti, bukan saja kita akan lebih mengerti sejarah atau kita mengerti satu kitab, tapi harapan saya di dalam-dalamnya adalah kita selalu akan belajar
ini sesuatu yang dicatat, sesuatu yang dianggap begitu penting, dicatat kepada orang yang jauh-jauh daripada Rasul Paulus. Itu sesuatu yang penting kepada kita. Jadi saya harap setiap hari kita masuk dalam program Life Unlimited ini akan dapat pewayuan-pewayuan, pelajaran-pelajaran yang baru. Hari ini kita masuk dalam pasal 1 dan kita akan belajar tentang kuasa Injil. Menarikkah? Pasti menarik, luar biasa. Amin. Kalau kita lihat langsung dari ayat yang pertama, dari Roma 1 mulai dengan ayat yang pertama. Kita bisa lihat cukup banyak tentang surat Roma ini. Dari Paulus, seperti Paulus yang menulisnya, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan yang dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, langsung ada kata Injil, bahkan ayat kedua langsung berkata, Injil itu. Ya, jadi berkata sering kita akan dengar satu kata ini sepanjang kitab Roma ini, kata Injil, kata Injil, kata Injil. Nah, Rasul Paulus memperkata di sini, dia dikuduskan, dia dipisahkan Tuhan, dibuat Tuhan dengan satu hal untuk melakukan. Itu adalah memberitakan Injil. Nah, banyak orang dengar-dengar kata Injil, tapi tidak tahu arti. Nah, karena itu saya mau kita belajar kata Injil bersama-sama dengan video klip yang singkat ini. Ya, bagus kan? Lebih bisa mengerti. Ternyata kata Injil itu sederhana arti yang sebenarnya karena kata Yunani itu adalah kabar baik. Atau kadang-kadang orang mengatakan bisa jelaskan seperti ini, kabar yang terlalu baik. Kabar baik, apa kabar baik tentang apapun? No. Injil itu sebenarnya adalah kabar baik tentang Yesus. Apa yang Yesus lakukan. Itu benar-benar kabar baik. Oke, jadi saya harap ini juga akan menolong kita menerima Injil dan juga mau memberitakan Injil kepada orang lain. Saat kita mengerti yang kita sampaikan, yang kita terima itu adalah kabar baik. Lebih intinya, lebih mau tahu dalamnya apa saja yang masuk Injil. Nah, Paulus ceritakan itu mulai dengan ayat yang ketiga. Dia berkata tentang Injil itu apa? Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya antara orang mati bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Nah, ini kan Paulus ceritakan di sini. Dia berkata bahwa Injil itu apa? Injil itu apa? Nah, mulai kan dengan tadi kita mulai baca dari ayat yang kedua. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perkataan nabi-nabi dan dari kitab-kitab suci. Jadi Injil itu mulai memang dinubuatkan di perjanjian lama. Tapi berkata itu semuanya tentang anaknya, tentang Yesus. Jadi Injil itu kalau kita ceritakan sesuatu yang bukan Yesus, itu bukan Injil. Injil itu adalah kabar baik dan pusatnya selalu kepada Yesus. Yesus yang siapa? Berkata di sini, Yesus yang sekalipun dia adalah Tuhan, dia kudus, dia lakukan semua, dia sempurna,
Dia datang ke dunia ini sebagai manusia untuk menyelamatkan kita supaya kita terima kasih karunia, keselamatan, terima tujuan hidup, terima pelayanan, terima itu semuanya. Ini sebenarnya Yesus lakukan itu adalah Injil. Oh, saya harap sudah jelas ya, kita sudah mengerti. Injil adalah kabar baik tentang Yesus. Dan saya harap kita semua kan sadar akan ini kita mau terima, mau dengar Injil. Siapa yang tidak mau dengar kabar baik? Wah, dunia ini penuh dengan kabar-kabar buruk. Ya kan, mana-mana ada kabar buruk. Buka sosial media, wah kabar buruk. Buka koran, buka TV, buka apa. Dengar-dengar orang cerita gosip, itu semua kabar buruk. Tapi yang baik adalah kabar baik. Kabar yang paling luar biasa baik. Itu adalah kabar tentang Yesus. Nah, itu adalah intinya namanya Injil. Jadi kalau setiap kali kita dengar kata Injil, kita dengar orang Injil, tahu itu adalah kabar baik. Kabar baik buat kita merasa bagaimana? Pasti buat kita merasa sukacita kan? Pasti itu buat kita merasa enak-enak ya saat kita dengar. Saat kita dengar kabar baik seperti wow, senang, bagus. Ya, itu seharusnya saat kita mendengar tentang apa yang Yesus lakukan. Nah, seperti saya katakan, itu kabar baik untuk kita menerima. Tapi itu juga kabar baik untuk kita memberitakan. Jadi banyak orang yang terima Injil, tapi mereka bingung, apakah ini benar atau tidak. Nah, kita bisa alami itu benar-benar benar. Injil itu benar-benar kita alami. Kita lihat Yesus itu sudah melakukannya. Dan saat kita sadar akan itu, jangan tahankan. Kalau ada kabar baik, jangan ditahankan. Betul enggak? Kalau kadang-kadang kita lihat sesuatu di sosial media, kita lihat berita baik mungkin TV. Kalau itu baik buat kita semangat, kita tidak bisa tahankan mulut kita. Kita tanpa sengaja mungkin akan keluar memberitakan kepada orang lain supaya mereka juga bisa alami, supaya mereka juga bisa merasakan sukacita. Nah, itu sama dengan Injil. Saat kita benar-benar menyadari betapa baiknya Yesus, apa yang Yesus lakukan, kita akan keluar dan memberitakannya. Nah, itu hatinya Paulus, makanya dia nulis surat ini. Dia tidak bisa tahan-tahankan kabar baiknya Tuhan. Dia mau semua orang mendengarnya. Oke, makanya itu pun alasan dia berkata dia mau datang ke Roma. Kenapa dia nulis surat? Dia berkata aku mau datang. Satu alasan pun dia mau datang adalah untuk menceritakan kepada mereka kabar baik tentang Yesus. Nah, mungkin sudah ingin tahu itu seperti apa. Makanya ikut saya ke kota Roma, Italia, di mana saya akan menjelaskan bagian ini di sana. Ikut saya dalam klip video yang singkat ini. Wow, pandangan yang begitu indah kan? Hari ini saya berjalan-jalan di kota Roma di Italia. Nah, bisa lihat begitu banyak orang datang untuk melihat pandangan seperti ini. Berlibur, memang ini adalah tempat sekarang terkenal untuk orang turis untuk berlibur. Tapi Rasul Paulus mau datang ke Roma untuk alasan yang lain. Di kitab Roma yang dia tuliskan untuk gereja yang ada di kota ini 2000 tahun yang lalu, dia berkata dalam pasal yang pertama, ceritakan hatinya alasan dia mau datang. Tapi dia berkata, sekalipun saya rindu sekali datang, berhalangan terus. Kenapa? Karena dia pergi ke bangsa-bangsa lain untuk memberitakan Injil kepada mereka. Sampai belum sempat datang, tapi dia berkata, aku yakin aku akan sampai kepada Roma. Dan dia berkata, aku akan dikuatkan oleh imanmu dan kamu oleh imanku. Sampai dia ceritakan, aku pergi untuk apa? Untuk memberitakan Yesus kepada orang yang belum kenal dia. Baik kepada terpelajar, baik kepada orang yang belum terpelajar. Nah, ini adalah hati Paulus. Dia tidak membandingkan dengan ras, dengan pelajaran, latar belakang. Dia lihat semua orang sama. Dan dia datang bukan untuk libur-libur dan melihat sesuatu. Dia datang dengan alasan apa? Memberitakan Injil. Yang paling penting itu kerinduan dalam hatinya. Sampai dia berkata dalam ayat-ayat berikut di pasal 1 itu dia berkata, sebab itu aku akan datang kepada kalian yang ada di Roma. Untuk alasan apa? Untuk memberitakan Injil juga kepada mereka. Jadi kita bisa lihat hati dan kerinduan datang dengan tujuan yang berbeda-beda. Di mana hari ini banyak datang untuk lihat-lihat yang cantik, cari yang paling baik luar biasa. Paulus berkata, itu bukan yang penting. Bahkan cari orang paling rendah pun aku mau. Yang penting memberitakan Injil. Wah, sesuatu yang luar biasa. Kita bisa ingat saat mati pandangan yang luar biasa seperti ini.
Cantik sekali kan? Wah, kan banyak orang turis datang, banyak orang datang untuk lihat cantik-cantiknya. Tapi Rasul Paulus datang dengan tujuan lebih penting. Kemanapun dia pergi, dia selalu pergi dengan alasan, dengan tujuan yang sama. Untuk orang dengar Injil. Kenapa? Karena supaya dengar tentang Yesus. Nah, ini ayat-ayatnya yang saya sebut tadi. Kalau kita lihat itu tetap dalam pasal 1, tetap dalam pasal pertama dia ceritakan ini semua. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang agar di tengah-tengah aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itu sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi kita Injil adalah kabar baik tentang Yesus. Dan Injil itu harus diberitakan. Injil itu diterima. Tapi Injil itu bukan sesuatu yang diterima, ditahankan. Injil itu untuk diberitakan. Kenapa? Karena kabar terlalu baik. Kita alami Yesus yang begitu baik, tidak bisa diam-diam. Tidak bisa biarkan orang di tempat lain hidup tanpa Yesus. Kalau tanya kenapa Susan buka program TV ini? Apakah gampang buka program TV? No, tidak gampang buka program TV. Kenapa saya duduk di sini hari ini rekaman? Karena saya rindu setiap orang di Indonesia boleh dengar tentang Yesus. Saya alami Yesus tidak cukup. Untuk apa saya tahankan sesuatu yang terlalu baik? Dan saya tidak memberitahukan orang lain. Kan dengar tentang Yesus, saya tidak minta biaya, tidak ada yang harus bayar apa-apaan. Ini adalah kabar baik. Yesus sudah datang ke dunia ini. Yesus sudah jadi pengganti bagi kita. Yesus sudah ambil dosa kita, sudah bayar harganya dengan kematiannya. Sudah bangkit dari mati, hidup berkuasa, naik ke surga. Saat kita percaya kepadanya, kita boleh terima hadiratnya. Kita boleh terima hidupnya. Kita boleh terima kebenarannya. Wow. Dan itu semuanya hanya dengan percaya, dengan cuma-cuma. Kita bisa terima itu semua. Kan kabar terlalu baik. Kalau saya bisa ceritakan semua yang saya alami dari Yesus, seperti orang yang hubungi kita beri kesaksian, ya saya juga alami. Hidup saya diubahkan, saya terima mukjizat, saya disembuhkan, saya terima harapan, saya terima tujuan hidup. Itu semuanya saya terima teman, sahabat yang terbaik yang ada. Saya terima pendamaian dengan Tuhan, saya terima dosa diampuni. Itu semua kabar baik yang kita temukan di dalam pribadi Yesus. Dan itu perlu diceritakan kepada orang lain. Saya tidak ceritakan Injil karena keharusan, kewajiban. Saya mau beritakan Injil karena saya terlalu senang dengan apa yang Yesus lakukan. Dan saya merasa semua orang harus dengar. Seperti Paulus katakan, sepertinya berhutang. Apakah dia berhutang? Dia nggak pinjam uang loh, bukan itu. Ya, bukan dia pinjam uang, dia merasa kalau tidak memberitakan orang lain tentang kabar yang terlalu baik, itu merasa salah. Sepertinya mereka harus tahu. Makanya itu alasan dia datang kemana-mana. Kadang-kadang terhalang. Kenapa? Karena terlalu banyak tempat dia mau pergi. Nah, saya juga pergi ke banyak tempat. Tapi saya tidak bisa pergi ke semua tempat. Indonesia ini besar loh, sangat besar. Saya sudah pergi ke banyak pedalaman, desa-desa ya. Dari Sumatera sampai ke Papua, saya pergi ke banyak tempat. Tapi saya satu orang tidak bisa pergi semua tempat. Tapi betapa luar biasa. Setiap orang yang terima, yang dengar Injil, juga pergi dan memberitakannya kepada orang lain. Tidak tahu semua, gak apa-apa. Apa yang kita tahu, apa saja kabar baik yang kita tahu tentang Yesus, itu pun berkuasa dapat melakukan sesuatu. Jadi marilah kita semua semangat-semangat beritakan Injilnya. Bahkan ada lagu. Mari kita masuk bersama-sama dalam lagu yang berkata apa? Beritakanlah Injilnya. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaannya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya.
beritakanlah Injilnya. Nah, mungkin kita pikir, tapi Susan, kenapa saya mau beritakan Injilnya? Apa yang saya terima? Nah, saya sendiri sebagai penginjil bisa katakan apa yang saya alami. Kita kan terima sukacita yang begitu besar. Saat kita memiliki kabar baik, kita beritakan kepada orang lain, mereka juga bisa alami, wah sukacita tidak ada yang tertanding di dunia seperti sukacita itu. Tapi kita juga harus tahu, Injil itu bukan soal kata-kata saja. Mungkin saat kita ceritakan kabar baik yang lain, contohnya kabar baik yang lain, mungkin kita pernah lihat, oh kalau sekarang hari ini pergi lewat sana lagi dikasih apa yang gratis gitu kan, atau lagi ada acara ini, atau lagi ada ini yang terjadi. Oke, kita kan bukan bisa menyampaikan kabar baik, tapi tidak ada yang tanding seperti Injil ini bukan saja kata-kata orang harus pergi lakukan sesuatu, ini harus terjadi, atau mereka hanya dengar sesuatu dari kita sementara. No, Injil itu berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena dalam pasal ini, setelah Paulus katakan alasan kenapa dia pergi ke semua tempat, dia merasa Injil ini harus didengar semua orang. Jangan sampai ada satu suku, satu orang pun di mana-mana yang tidak pernah dengar kabar baik tentang Yesus, yang tidak pernah tahu ada juru selamat, yang tidak pernah tahu sudah ada solusi hidup, sudah ada jawaban, sudah ada kuasa keselamatan. Nah, sampai dia katakan, Injil itu kita pergi beritakan. Bukan sekedar, oh saya hanya pergi beritakan kata-kata, tapi bagaimana itu lakukan sesuatu. Dia katakan, ini yang luar biasa, rahasia dalam ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman. Seperti yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kalau bahasa Inggrisnya berbeda dengan bahasa Indonesia di sini. Bahasa Indonesianya berkata apa? Saya memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saya yakin, saya pasti, saya percaya akan Injil. Nah, bahasa Inggrisnya berkata agak berbeda sedikit, berkata, I am not ashamed. Masih ingat bahasa Inggris juga ya. Oke, I am not ashamed itu artinya apa? Saya tidak malu karena Injil. Tidak malu. Nah, kadang-kadang mungkin kita merasa malu untuk ceritakan kepada orang lain. Malu untuk sampaikan tentang Yesus. Nah, tapi Paulus katakan, aku tidak malu. Kenapa? Nggak usah malu. Ini bukan saya minta sesuatu daripadamu. Ini bukan saya paksakan sesuatu daripadamu. Ini bukan saya minta bayar, bukan saya minta apa-apa. Dengan cuma-cuma, saya mau beri kabar baik. Siapa yang malu sampaikan kabar baik? Nggak ada alasan malu untuk menyampaikan kabar baik. Dan dia katakan saya memiliki tidak malu atau memiliki kepercayaan, yakin, berani menyampaikan Injil. Kenapa? Karena dia berkata, Injil adalah kekuatan Allah. Saat kita sampaikan kabar baik tentang Yesus, itu bukan soal kata-kata. Kenapa? Karena Yesus hidup. Yesus bukan saat kita ceritakan Yesus yang mati bagimu 2000 tahun yang lalu. Yesus yang disalibkan, Yesus yang ambil dosa-dosamu. Bukan Yesus itu tetap mati. Tapi Yesus itu yang mati bagimu, sudah bangkit, sudah naik ke surga dan hidup hari ini. Jadi saat kita mengatakan nama Yesus, itu bukan nama orang yang pernah ada di dunia, tapi itu nama Tuhan yang hidup. Dan saat kita ceritakan Yesus, pribadi Yesus itu hadir, dapat melakukan mukjizat. Oh, saya sudah alami ini di seluruh Indonesia. Saat kita kadang-kadang menceritakan Yesus bagi orang yang tidak pernah dengar nama sebelumnya. Dan mereka bisa terima, alami mukjizat. Kami baru lakukan ini di Sumatera beberapa bulan yang lalu. Saya dan tim kami bawa Injil, kami ceritakan Yesus kepada orang yang belum pernah mendengarnya. Dan mereka pun tanya, boleh saya disembuhkan Yesus? Boleh saya didoakan di dalam nama Yesus? Saya belum pernah mendengar nama Yesus sebelumnya. Kami katakan boleh. Dan Injil itu bawa kabar baik tentang Yesus. Saat kami mendoakan mereka, kesembuhan terjadi. Wow, mereka yang susah jalan sebelumnya, sakit-sakit kaki, tiba-tiba bisa berjalan, bisa melakukan semuanya kembali tanpa sakit. Itu luar biasa. Karena Injil bukan soal kata-kata, tapi itu adalah seseorang pribadi yang hidup, yang berkuasa. Jadi hari ini kita belajar apa? Kita belajar bahwa Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus.
Ya, dan kita belajar Injil itu jangan saja diterima, didengar, tapi diberitakan. Kenapa? Karena di dalam saat kita ceritakan itu, ada kuasa Allah. Saat orang dengar tentang Yesus, mereka dapat alami kuasa Yesus. Apa yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu masih berlaku bagi kita. Dia masih sanggup mengampuni, masih sanggup melakukan mukjizat, masih sanggup itu semua. Saya harap karena kita hari ini juga dengar Injil, saat ini juga kita percaya dalam nama Yesus mukjizat terjadi. Saat ini saya mau doakan semua yang sakit dimanapun berada. Dan saya deklarasi di dalam nama Yesus. Yesus yang mengampuni dosamu. Yesus yang sanggup menyembuhkan tubuhmu. Dan saat ini saya percaya Yesus sanggup memberi damai sejahtera kepada mereka yang pikirannya kacau, yang depresi. Dalam nama Yesus saat ini tubuh yang sakit disembuhkan. Dalam saat ini kebebasan terjadi. Dalam saat ini pemulihan terjadi. Pengampunan terjadi. Hidup baru terjadi. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bahkan dengar saja tentang Yesus, sesuatu dapat terjadi. Saya percaya dalam program ini, dengar saja tentang Yesus. Kalau ada kesaksian, ada alami sesuatu, segera hubungi kami. Kami mau tahu, kami mau dengar apa yang nama Yesus membawa kepadamu. Amin. Segera hubungi kami dan kita akan jumpa lagi minggu depan di channel ini, program ini, jam ini. Bersama dengan saya, Susan Hoover. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.